Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ujian komprehensif sebagai berikut. Yang pertama, setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian komprehensif dalam suatu bidang panel yang terdiri dari 5 dosen penguji. Setiap dosen penguji akan menilai kemampuan mahasiswa dalam materi tertentu dan memberikan nilai dalam rentang 0 sampai 100. Yang ketiga, untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif, seorang mahasiswa harus mendapat nilai rata-rata minimal 60 dan tidak ada nilai yang lebih rendah dari 40. Yang pertama yaitu kotak terminator yang berisikan nilai. Terus dihubungkan dengan kotak data yang berisikan input data nilai ujian. Kemudian dihubungkan dengan deskripsinya, yaitu pertanyaannya, apakah nilai rata-rata ujian mencapai nilai 60 atau lebih? Jika ya, maka hubungkan lagi dengan decision yang berisikan pertanyaan, apakah ada nilai ujian yang lebih rendah dari 40? Jika tidak, maka lulus. Jika iya, tidak lulus. Dihubungkan dengan maka hasil ujian sudah selesai. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tadi sudah dijelasin mengenai flowchartnya, di sini terdapat pernyataan bahwasanya ada penguji, yang dimana penguji itu ada penguji 1, penguji 2, penguji 3, penguji 4, dan penguji 5. Yang dimana penguji 1 mengeluarkan nilai sebesar 70, penguji 2 mengeluarkan nilai 70, penguji 3 mengeluarkan nilai 70, penguji 4 mengeluarkan nilai 70, dan terakhir penguji 5 mengeluarkan nilai 70. Nah, pertanyaan adalah apakah mahasiswa itu dinyatakan lulus atau tidak lulus? Kenapa demikian? Ya, karena nilai ujiannya kan rata-rata 60, misalkan di bawah 40 itu tidak bakal misalkan ada yang 8. nilai ujiannya di bawah 40 maka tidak lulus, sedangkan misalkan nilai ujiannya di atas 40 ya maka lulus. Benar. Kemudian ada pernyataan kedua, yang dimana pernyataan kedua terdapat penguji 1, penguji 2, penguji 3, penguji 4, dan penguji 5, yang dimana masing-masing penguji 1 memberikan nilai 70, penguji 2 memberikan nilai 80, penguji 3 memberikan nilai 60, penguji 4 memberikan nilai 35, dan yang terakhir penguji 5 mengeluarkan nilai 90. Nah, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa itu dinyatakan lulus atau tidak lulus? Mengapa demikian? Tidak lulus karena kan ada nilai yang lebih rendah dari 40. Misalkan salah satunya ada nilai yang lebih rendah dari 40 maka tidak lulus. Jika ada yang nilainya lebih rendah dari 40